Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, para pejabat baik sipil, TNI dan Polri, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat ini mengikuti tabligh akbar yang diselenggarakan oleh DPC bekerjasama dengan GMK dalam rangka Maulid mensyukuri nikmat kemerdekaan. Hadirin yang saya hormati, apa hubungan Islam dengan kemerdekaan? Pertama, Islam telah memberikan sugesti, dorongan, semangat, rangsangan kepada orang-orang tua kita dulu untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Islamlah agama yang mengajarkan bahwa cinta tanah air bagian daripada iman. Betul? Hubbul watan minal iman. Tanah air kita bukan Aljazair. Tanah air kita bukan Palestina, bukan Arab Saudi, bukan Yaman. Tanah air kita Indo. Mencintai Indonesia juga bagian daripada iman. Yang datang menjajah kebetulan kafir. Ini cikal bakalnya. Yang datang menjajah kebetulan kafir. Bertemulah cinta tanah air dengan semangat jihad yang diajarkan agama. Maka bangkitlah para ulama dengan jamaahnya, kiai dengan santrinya, bahu-membahu bersama tentara berjuang melawan penjajah Belanda. Pernah lihat gambar Imam Bonjol? Pernah? Pakai sorban. Pakai apa? Kalau pakai sorban pasti bukan pendeta Shaolin. Pernah lihat gambar Pangeran Diponegoro? Bukan cuma pakai sorban, pakai gamis. Ketika Belanda dengan licik berhasil menangkap Pangeran Diponegoro, pengikut-pengikutnya termasuk Kiai Mojo, Kiai Maja, mundur ke pedalaman, membentuk kantong-kantong perjuangan. Berupa apa? Pesantren. Pesantren selain sebagai tempat menimba ilmu, juga merupakan kantong perjuangan untuk melawan penjajah. Yang berjuang memerdekakan Indonesia selain tentara, ulama dengan jamaahnya, kiai dengan santrinya, pejuang-pejuang nasionalis beragama Islam, tidak percaya sensus kubur pahlawan. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin, malahan Bung Tomo, tokoh 10 November yang dikenal sebagai Hari Pahlawan, dalam satu pidatonya di Jakarta, saya ingat almarhum Bung Tomo pernah bilang begini. Ini pidato Bung Tomo, saya ulang. Andai kata tidak ada kalimat takbir, ini ucapan Bung Tomo. Andai kata tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu, kata Bung Tomo, dengan apa saya harus menggerakkan putra-putra terbaik bangsa untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Begitu Allahu Akbar, semangat jihad menggelora. Belanda kecil, mati tiket ke surga. Coba pakai kalimat lain, enggak serem. Woi, perang, malah mundur orang. Tapi begitu Allahu Akbar, kalimat ini refleksi dari nilai keyakinan. Ibu bapak, saudara hadirin yang saya hormati, ketika itu pilihan perjuangan
mati. Betul? Orang-orang tua kita berjuang nggak mikirin nanti saya jadi bupati di mana kalau merdeka. Nanti saya dapat kursi apa kalau merdeka. Tidak. Ikhlas membela tanah air sebagai bagian daripada nilai-nilai keimanan. Dulu iman untuk merebut kemerdekaan. Sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Ya Bu? Ya Bu? Apa? Kalau sekarang kita mensyukuri kemerdekaan, jangan pernah lupa kemerdekaan yang kita nikmati ini ditegakkan di atas keringat, air mata, darah, dan nyawa orang-orang tua kita yang mereka tidak sempat menikmati kemerdekaan negara ini. Jangan kotori darah mereka dengan togel, kata Ustaz tadi. Jangan kotori darah mereka dengan perbuatan tercela di atas republik tercinta ini. Jangankan adik-adik saya yang lebih muda, saya saja kalau ditanya, Saudara Zainuddin, apa jasamu dalam menegakkan kemerdekaan? Saya jawab, tidak ada. Ngomong apa saya barusan? Kalau saya ditanya, Saudara Zainuddin, apa jasamu dalam menegakkan kemerdekaan? Saya jawab, tidak ada. Kenapa? Karena tahun 45 saya belum keluar. Itu saya. Tapi saya harus tahu diri dong. Kalau sekarang saya bisa minum air kelapa, itu karena orang-orang tua saya sudah nanam pohon kelapa. Betul? Nih adik-adik kecil nih, pernah minum air kelapa enggak? Pernah nanam pohon kelapa? Enggak pernah. Kalau sekarang kita menikmati indahnya merdeka, jangan pernah lupa. Kemerdekaan ini bukan hadiah Belanda, bukan kado Jepang, tidak turun dari langit laksana turunnya embun di waktu malam. Kemerdekaan tidak muncul hanya dengan simsalabim abragadabra. Kemerdekaan ini keringat, air mata, darah, dan nyawa orang-orang tua kita. Ya Bu, ya Pak, syukuri dengan tahlilan kepada arwah para pahlawan. Agustusan ngiping sampai subuh. Tuh arwah para pahlawan gile, roh gua dijogetin. Oke, dulu iman untuk merebut kemerdekaan, sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Selama ini pembentukan SDM kita cuma berorientasi pada pengisian otak, penataran tiap hari, pendidikan keterampilan di sana sini, tapi hati sering kosong, agama dangkal, keyakinan rapuh, akhirnya moral rendah. Pantas yang disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut, yang disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan, yang disuruh ngurus beras malah nimbun beras, yang disuruh ngurus hukum malah bikin hukum kayak pisau. Itu yang melukai rasa keadilan. Pantas muncul street justice, pengadilan jalanan, maling motor tangkap bakar. Itu refleksi dari ketidakpuasan rakyat terhadap sikap hukum selama ini, di mana rakyat melihat kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan, yang besar salah, diam pura-pura nggak ngerti. Itu yang merusak masyarakat. Jelas? Hukum kayak pisau. Tahu pisau? Kalau ke bawah tajam, ke atas si tumpul. Ini hukum pisau namanya. Mudah-mudahan ke depan duet Bu Mega dan Pak Hamzah mampu menegakkan hukum dengan benar. Amin. Ya Rabbal. Berangkat dari pengalaman
nilai keimanan. Itu sebabnya Muslim begitu Brol lahir ke alam dunia, udah disambut azan. Benar, Bu? Kenapa? Bayi itu kaset kosong. Kalau dipakai merekam, daya rekamnya kuat. Kita yang udah berumur nih, ibarat kaset, kebanyakan rekaman udah. Nggak kusut juga lumayan. Ngapalin udah berat, kaset kusut. Bayi kaset kosong. Begitu Brol hadir ke alam dunia, rekaman pertama yang menyentuh telinganya, lafzul jalalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rekaman pertama. Belum sempat dia dengar Ricky Martin. Belum sempat dia dengar Westlife. Kok tahu. Dia tahu gue kan Ustadz Gaul. Suara pertama yang masuk telinganya, Allahu Akbar. Suara iman. Ya, Bu. Itu artinya apa? Pesan pertama orang tua. Nah, kamu nanti boleh jadi tentara, tapi tentara beriman. Kamu boleh jadi polisi, asal polisi beriman. Jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pedagang, pedagang beriman. Jadi petani, petani beriman. Jadi nelayan, nelayan beriman. Jadi teknokrat, teknokrat beriman. Jadi seniman, seniman beriman. Jadi artis, artis beriman. Jadi maling. Nggak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman landasannya insya Allah aman. Betul? Dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan, ayo kita mengadakan recovery terhadap sikap mental selama ini. Berangkat lagi dari nilai keimanan. Jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Peristiwa kemarin, bulan kemarin, perubahan terjadi begitu cepat. Mulai dari digelarnya sidang istimewa, dicabutnya mandat Gus Dur, dikukuhkannya Bu Mega sebagai presiden, dipilihnya Pak Hamzah Has sebagai wakil presiden. Kalau kita berangkat dari nilai keimanan, maha benar Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Ada saat datang, ada waktu pergi. Ada hari lahir, ada saat kembali. Ada waktu dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Hidup cuma nungguin giliran. Maka kalau lagi di atas berkuasa, jangan busung dada dan lupa daratan. Kalau lagi nyungsep di bawah, jangan putus asa dan protes Tuhan. Ayo tetap husnuzon, baik sangka kepada Allah. Hidup cuma nunggu giliran. Jabatan bukan lagi kekuasaan dan fasilitas. Jabatan sekarang kerja bakti, peras keringat, banting tulang, negara lagi sakit. Ekonomi terpuruk, keutuhan bangsa dalam ujian, dan rakyat menunggu perubahan. Betul? Betul? Kalau jabatan cuma dianggap kekuasaan, kalau jabatan cuma dianggap fasilitas, biasanya itu maling timba. Ini jabatan titipan, harta titipan, ilmu titipan. Namanya titipan kan sebentar. Jangankan harta, Pak, roh nih, roh yang menyebabkan kita hidup, itu sekedar hak guna pakai. Nggak punya sertifikat. Bodong. Sekadar hak guna pakai. Kalau yang punya mau ambil, inna lillahi wa inna ilaihi. Roh saja nggak bisa kita pertahankan. Apalagi jabatan, apalagi harta, apalagi hidup ini. Hadirin yang saya hormati, hidup cuma nunggu giliran. Jelas? Jelas? Satu, hubungan Islam dan kemerdekaan. Yang kedua, ya saya cuma ngelihat jam, reseh amat sih.
Udah dengerin aja dah. Terus menghina. Ini ustadz bukan tukang parkir. Terus. Yang kedua, setelah merdeka, kita mulai menata negeri ini, membentuk wawasan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Indonesia kita yang begini majemuk, begini beragam, disatukan oleh cita-cita membangun Indonesia ke depan. Agama yang memberikan dorongan ke arah lahirnya persatuan dan kesatuan adalah Islam. Ia membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Dari mana ke orang datang, apa ke warna kulitnya, dari suku apa ke ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu kan saudara kita. Benar? Semalam saya cerita nih, saya mau cerita, mau dengar nggak? Saya punya teman, Pak. Teman saya ini doktor dari Harvard University, Amerika. Kenalan sama saya pada waktu saya berada di San Francisco. San Francisco tahu bukan? Tahu ya? Itu dari Tambun ke kanan. Tahu. Satu hari teman saya si dokter ini bilang, orang Amerika, bule, Mr. Zainuddin, ya, saya kagum dengan negeri Anda Indonesia. Giliran saya kaget. Ada dokter dari Harvard. Harvard itu perguruan paling bergengsi di Amerika. Dia menyatakan kagum dengan Indonesia. Saya kaget. Loh, emangnya kamu sudah belajar tentang Indonesia ya? Sudah. Kenapa? Yuk kagum dengan Indonesia. Kenapa saya bilang? Indonesia negara Anda, Mr. Zainuddin. Negara Anda besar. Dalam rangka mensyukuri kemerdekaan, kita bangga dulu jadi anak bangsa. Negara kita besar enggak? Masya Allah. Republik Indonesia kita ini 17.000 pulau. 17.000 pulau. Allahu Akbar. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah 2 kalau itu masuk. Buminya mengandung minyak, gas, batu bara, barang tambang lain. Lautnya kaya, hutannya kaya. 17.000 pulau terhampar sepanjang garis khatulistiwa. Hijau, ranau, subur, makmur, kemah, ripah, loh, jenawi, toto, tentrem, kertoraharjo. Negara besar. Sampai teman saya orang Arab lain lagi, dia bilang, Indonesia guys, Indonesia bagus. Saya bilang, bagus apanya, Rab? Indonesia negeri Anda subur. Tongkat ditanam jadi pohon. Namanya singkong. Tongkat ditanam jadi pohon. Kami pohon ditanam jadi tongkat. Mati itu pohon. Negara besar. Terus apa lagi yang kamu heran? Penduduk negeri Anda banyak. Kita rakyat Indonesia sekarang 210 juta. Itu SDM kita. Itu aset kita. 210 juta. Allahu Akbar. Konon menurut keluarga berencana nasional, di Indonesia ini tiap 1 menit lahir 8 bayi. Cuma karena Indonesia luas, nggak terasa. Coba jejer. Serem.
1 menit 8 bro. Ini kan menyangkut sekolah yang harus kita siapkan, lapangan kerja yang harus kita sediakan, kesehatan yang harus kita pikirkan, pertumbuhan penduduk kan artinya itu. Pertumbuhan penduduk artinya lapangan kerja, sekolah, kesehatan. Ibu bapak hadirin yang saya hormati. Negara besar, penduduk banyak, agama macam-macam. Ini faktor ketiga. Di Indonesia paling banyak agama. Selain Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Shinto, ada agama Majusi, pengikut Zoroaster, ada agama Kaharingan di Kalimantan. Jawa Tengah masih banyak aliran kebatinan, kejawen, golongan eling. Yang penting percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi luhur, berjiwa bersih, banyak-banyak bersamadi, menyadari tentang hakikat sangkan paraning dumadi, untuk mencapai manunggaling kaula Gusti. Negara besar, penduduk banyak, agama macam-macam, kok Anda bisa satu? Nah ini yang dia heran. Anda pakai lem apa? Saya bilang lemnya 2. Pertama, 87% penduduk Republik ini Muslim. Watak Islam itu rahmatan lil. Kalau besar, dia mampu melindungi yang kecil. Kalau kecil, dia mampu menjaga diri. Ini bukan umat teroris. Ini umat cinta damai. Ini bukan umat biang kerok. Ini umat penegak kebenaran. Kita tidak pernah cari-cari musuh, tapi kita pantang lari kalau ketemu musuh. Jelas? Jelas?